Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Epscape dan sahabat Eps Gizi. Perkenalkan aku Tessa Yolanda, salah satu tutor Epscape Indonesia. Pada video kali ini, kita akan kembali membahas soal-soal yang keluar saat hukum gizi. Nah, langsung aja kita ke soal yang pertama. Seorang perempuan berusia 33 tahun datang bersama anaknya yang berusia 3 tahun ke puskesmas untuk melakukan pemeriksaan kesehatan. Diketahui bahwa anak sudah 3 bulan tidak melakukan penimbangan berat badan karena akses ke puskesmas terlalu jauh dan tidak ada posyandu terdekat. Saat ini hasil pemeriksaan diketahui status gizi anak yaitu gizi kurang. Apakah penyebab masalah gizi pada anak tersebut? A. Penyebab langsung, B. Penyebab tidak langsung, C. Akar masalah, D. Penyebab masalah, dan E. Puncak masalah. Nah, kira-kira mana nih jawaban yang paling tepat sahabat Epscape? Langsung aja kita bahas untuk soal pertama. Nah, di sini yang ditanyakan itu adalah penyebab masalah gizi. Nah, kita lihat dari soal, ini data fokus yang kita dapatkan, bahwasannya anak sudah 3 bulan tidak melakukan penimbangan, ini karena akses ke puskesmas terlalu jauh dan tidak ada posyandu terdekat. Nah, berarti ini kaitannya dengan layanan kesehatan ya, teman-teman semua. Nah, kita lihat pada opsi di sini adanya itu adalah penyebab langsung, tidak langsung, akar masalah, penyebab masalah, dan juga puncak masalah. Sedangkan kita ketahui bahwasannya di sini karena layanan kesehatan, berkaitan dengan layanan kesehatan. Nah, teman-teman semua, layanan kesehatan ini termasuk pada apa sih? Penyebab langsung kah? Penyebab tidak langsung kah? Akar masalah kah? Penyebab masalah kah? Atau puncak masalah? Langsung aja kita bahas satu-satu. Nah, teman-teman semua, penyebab langsung dari masalah gizi itu adalah berkaitan dengan asupan makan dan juga penyakit infeksi. Nah, kita lihat di sini berarti layanan kesehatan bukan menjadi penyebab langsung ya, teman-teman semua. Jadi opsi A itu tidak tepat. Nah, untuk penyebab tidak langsung di sini adalah, nah yang pertama itu adalah ketersediaan pangan rumah tangga. Lalu yang kedua adalah pola asuh. Dan yang ketiga adalah layanan kesehatan. Sehingga untuk soal nomor 1 ini, jawabannya itu adalah opsi B ya, penyebab tidak langsung. Nah, untuk akar masalah di sini itu adalah krisis ekonomi dan juga politik. Nah, untuk penyebab masalah ini berkaitan dengan pendidikan dan kemiskinan. Lalu juga karena ketersediaan pangan, dan yang ketiga itu adalah lapangan pekerjaan. Nah, jadi jawaban yang tepat untuk soal nomor 1 itu adalah opsi B, penyebab tidak langsung. Nah, ini adalah tabel dari masalah gizi ya, teman-teman semua bisa lihat di layar. Nah, kita lanjut ke soal nomor 2. Seorang balita perempuan berusia 2,5 tahun dirawat di sebuah rumah sakit dengan keluhan lemas, dehidrasi berat akibat diare, serta edema. Berdasarkan pemeriksaan antropometri diketahui pasien mempunyai status gizi buruk. Preskripsi diet apa yang tepat diberikan oleh ahli gizi untuk kasus di atas? A. Diet fase rehabilitasi, B. Diet fase transisi, C. Diet tinggi protein, D. Diet fase stabilisasi, dan E. Diet tumbuh kejar. Nah, teman-teman semua, di sini yang ditanyakan adalah preskripsi diet. Kita lihat pada soal nomor 2 ini, bahwasannya di sini balitanya itu mengalami dehidrasi berat akibat diare serta adanya edema. Nah, gejala yang dialami oleh pasien ini menunjukkan adanya kegawat daruratan yang mengancam jiwa ya, teman-teman semua.
Sehingga diet yang tepat kita berikan itu adalah diet fase stabilisasi. Di mana teman-teman semua, diet fase stabilisasi ini itu adalah fase awal perawatan pada kasus gizi buruk yang umumnya berlangsung selama 1-2 hari. Nah, tetapi dapat berlanjut sampai 1 minggu sesuai dengan kondisi klinik dari anak. Nah, pada fase stabilisasi ini diprioritaskan penanganan kegawat daruratan yang mengancam jiwa seperti hipoglikemi, hipotermia, dehidrasi, dan gangguan keseimbangan elektrolit serta infeksi. Sehingga untuk soal nomor 2, jawaban yang tepat itu adalah opsi D. Kita lanjut ke soal nomor 3. Seorang remaja pria datang kepada ahli gizi dengan keluhan sudah 2 minggu tidak BAB, perut terasa kembung dan mengeras. Diketahui bahwa remaja ini jarang bergerak dan suka menghabiskan waktu duduk berjam-jam untuk main games dan jarang minum. Dari kasus tersebut, diet apa yang cocok diberikan? Nah, teman-teman semua di sini opsi A itu ada diet hati, opsi B diet tinggi karbohidrat, opsi C diet rendah protein, opsi D diet tinggi serat, dan opsi E ETPT atau TKTP. Nah, teman-teman semua di sini yang ditanyakan adalah diet yang cocok diberikan. Kita lihat dari kasus bahwasannya di sini sudah 2 minggu tidak BAB. Nah, berarti dia mengalami yang namanya konstipasi ya. Di mana juga di sini perutnya terasa kembung dan mengeras. Nah, penyebab dari konstipasi di sini karena dia jarang bergerak dan suka duduk berjam-jam main games dan jarang minum. Nah, teman-teman semua, untuk pasien yang mengalami konstipasi, obstipasi, itu diet yang tepat kita berikan adalah opsi D, diet tinggi serat. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya. Seorang ahli gizi mendapatkan data bahwa 45% tenaga penjamah makanan belum tahu langkah mencuci tangan yang benar. Untuk meningkatkan kualitas makanan yang disajikan, perlu diadakannya edukasi terhadap tenaga penjamah makanan terkait cara mencuci tangan yang benar. Metode edukasi apa yang sesuai dengan kasus tersebut? Nah, teman-teman semua di sini yang ditanyakan itu adalah metode edukasi. Kita lihat bahwasannya di sini masalahnya itu adalah 45% tenaga penjamahnya belum tahu langkah mencuci tangan dengan benar. Sehingga metode edukasi yang paling tepat kita berikan itu adalah demonstrasi bagaimana cara atau langkah mencuci tangan dengan benar, karena pada demonstrasi ini itu kita bisa langsung memperagakan kepada sasaran kita bagaimana cara melakukannya dengan baik dan benar. Di mana demonstrasi ini adalah peragaan atau menunjukkan kepada peserta bagaimana melakukan atau menggunakan sesuatu. Nah, pada dasarnya demonstrasi adalah penyajian secara nyata yang disertai dengan diskusi. Tujuannya ini adalah untuk menunjukkan cara-cara atau prosedur dengan teknik-teknik yang baru. Jadi jawabannya tadi adalah opsi D. Nah, kita lanjut ke soal nomor 5. Ahli gizi ingin melakukan penelitian untuk melihat hubungan asupan serat larut air dengan obesitas. Data asupan serat larut air dikategorikan menjadi 3 kategori, yaitu asupan rendah, asupan normal, dan asupan tinggi. Apakah jenis skala yang digunakan oleh ahli gizi dalam penelitian tersebut? A. Wilcoxon, B. Interval, C. Nominal, D rasio, dan E ordinal. Nah, untuk opsi A ini bisa kita coret ya teman-teman semua, karena ini bukan termasuk pada jenis skala ukur, namun ini adalah uji statistik. Nah, berarti kita bisa nih antara B, C, D, atau E. Nah, teman-teman semua, kita lihat bahwasannya di sini data asupan serat ini akan dikategorikan menjadi 3 kategori, yaitu asupan rendah, asupan normal, dan juga asupan tinggi. Nah, dari kategori ini, teman-teman semua, ini menunjukkan adanya tingkatan dari masing-masing kategori. Nah, jika dia ada tingkatan, maka jawaban yang tepat itu adalah opsi E, skala ordinal. Oke teman-teman semua, itu dia tadi video pembahasan soal kita pada video kali ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel YouTube EPSCAPE Indonesia. Dan sampai bertemu di video selanjutnya.